Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Cahaya Ramadhani dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 241222002. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi brand and marketing analysis of Indomie in Indonesian F&B industry. Pertama, kita akan membahas value and strengths. Value dari Indomie ini dominasi pasar global yang dikenal the most chosen instant noodle brand karena di 62 negara dan 76% cakupan populasi dunia, dan Indomie ini menguasai sekitar 70% pangsa pasar mie instan Indonesia, menjadikannya pemimpin pasar yang jauh meninggalkannya pesaingannya. Dan penjualan mie instan mencapai 14,9 triliun pada kuartal 1 tahun 2025. Selanjutnya strength pada Indomie. Yang pertama, merek yang sangat ikonik. Indomie ini menunjukkan pentingnya kekuatan pasar yang besar, namun produk ini juga menghadapi tantangan terkait isu kesehatan dan penggunaan bahan tambahan yang perlu diatasi. Yang kedua, memiliki rasa yang sangat bervariasi. Indomie memiliki rasa selera Nusantara yang mengangkat cita rasa Nusantara. Yang ketiga, harga yang sangat terjangkau. Harga dari Indomie dimulai dari 2.900 sampai 3.550 tergantung varian dan lokasi penjualan. Meski Indomie sempat mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, produk ini tetap dianggap murah oleh masyarakat umum. Selanjutnya kita akan bahas analisis pastel. Dimulai dari politik, di mana pemerintah yang menaikkan harga baku. Dampaknya harga produk Indomie akan naik atau juga ukurannya menjadi lebih kecil dengan harga tetap. Selanjutnya ekonomi. Gejala inflasi yang melanda, penjualan Indomie biasa dikatakan stabil karena harganya terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Selanjutnya sosial. Gaya hidup masyarakat yang ingin praktis, maka kesempatan Indomie untuk memasarkan produknya lebih luas dan varian terbaru. Selanjutnya teknologi. Dengan teknologi, kita bisa mempromosikan secara besar-besaran seperti pemasaran digital dan media sosial untuk membuat kampanye interaktif seperti challenge kreasi Indomie yang mendorong konsumen ikut serta dan membagikan pengalaman mereka secara online. Selanjutnya, environmental. Tuntutan pengurangan sampah plastik dan penggunaan bahan ramah lingkungan mulai meningkat. Selanjutnya, legal regulasi BPOM dan sertifikasi halal sudah dipenuhi. Namun, isu kesehatan harus diperhatikan. Selanjutnya, opportunities dan threat pada analisis pastel. Dari opportunities, yang pertama, ekspansi pasar ke negara-negara. Ekspansi ini menjadi peluang besar karena pasar internasional sangat luas dan permintaan yang terus tumbuh di berbagai kawasan. Yang kedua, inovasi produk sehat. Tren global menuju pola makan sehat membuka peluang bagi Indomie untuk mengembangkan varian mie yang lebih sehat seperti rendah kalori dan rendah MSG. Ini dapat menarik segmen konsumen yang lebih peduli kesehatan. Yang ketiga, kolaborasi dengan brand lain untuk varian rasa baru. Kolaborasi dengan merek atau figur ternama, baik lokal maupun internasional, dapat menghasilkan varian rasa unik yang menarik minat konsumen dan meningkatkan brand. Selanjutnya, trade. Yang pertama, munculnya banyak produk substitusi dan pesaing dengan inovasi baru. Persaingan di industri mie instan semakin ketat, baik dari merek lokal maupun internasional. Pesaing seperti mie sedap, ABC, dan produk luar negeri terus memunculkan inovasi rasa serta promosi besar-besaran. Yang kedua, isu kesehatan. Terkait konsumsi mie instan dan bahan tambahan konsumen semakin sadar akan isu kesehatan, terutama terkait kandungan MSG, pengawet, dan bahan tambahan lain dalam mie instan. Isu ini seringkali menjadi sorotan media dan dapat menurunkan citra produk jika tidak direspon dan edukasi atau inovasi produk sehat. Yang ketiga, penurunan permintaan akibat perubahan preferensi konsumen ke produk yang lebih sehat. Tren gaya hidup sehat membuat sebagian konsumen mulai mengurangi konsumsi mie instan dan beralih ke makanan dengan klaim yang lebih sehat seperti mie organik, mie rendah kalori, atau makanan berbahan alami. Jika Indomie tidak beradaptasi dengan tren ini, permintaan bisa menurun secara bertahap. Selanjutnya, kita akan membahas STP, dimulai dari segmenting. Yang pertama ada segmentasi geografis. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indomie memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia. Indomie tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia, melainkan di banyak negara, seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Cina, Jepang, ataupun Korea. Dan yang kedua, segmentasi demografis. Produk Indomie cocok dikonsumsi oleh semua kalangan dari usia remaja sampai dewasa. Produk Indomie menargetkan seluruh masyarakat tanpa memandang tingkatan ekonomi maupun pendidikan, karena harganya terjangkau.
Dan yang ketiga, segmentasi psikografis. Hadirnya produk Indomie disambut antusias oleh banyak masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi orang yang memiliki gaya hidup praktis. Selanjutnya kita bahas targeting. Target pasar Indomie adalah segala jenis kalangan ekonomi, mulai dari tingkat ekonomi rendah, menengah hingga ke atas. Dan harga yang terjangkau, mudah disajikan dan awet. Indomie cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap makanan cepat saji. Selanjutnya kita akan bahas positioning. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa terpopulernya seperti Indomie rasa rendang, Indomie rasa soto Makassar, dan Indomie rasa soto Lamongan. Dan Indomie juga mempunyai tagline yaitu Indomie seleraku yang membuat orang mudah mengingatnya. Selanjutnya kita akan bahas perceptual mapping. Di garis X dan Y, Indomie ini memiliki high quality, tetapi dia low price atau harganya tuh rendah. Sedangkan mie sedap, dia itu memiliki high quality, tetapi dia itu memiliki harga yang lebih tinggi daripada Indomie. Sedangkan ABC dan Super Mie, itu dia memiliki harga yang rendah, tetapi kualitasnya rendah juga. Sedangkan Sari Mie, dia memiliki harga yang lebih tinggi dan juga kualitas yang lebih rendah. Jadi, Indomie merupakan merek mie instan yang yang paling dikenal dan diingat oleh konsumen dengan tingkat top of mind tertinggi di antara pesaingnya seperti mie sedap, Super Mie, Sari Mie, dan ABC. Hal ini menunjukkan bahwa Indomie sangat melekat di benak konsumen sebagai pilihan utama mie instan. Bahkan harga dan kualitasnya Indomie dinilai memiliki keunggulan harga yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Konsumen ini melihat arti Indomie saat kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk. Selanjutnya kita akan membahas Boston Consultant Group Matrix. Dalam matriks analisis Boston Consultant Group terdapat 4 jenis produk yang dapat dibedakan, tergantung pada penempatan dalam kombinasi produk pasar-pasar di dalam salah satu kuadran. Matriks ini terdiri dari 4 kuadran yaitu Star, Costco, Question Mark, and Dog. Dilihat dari gambar tersebut, Indomie varian rasa mie goreng dan ayam bawang berada di Costco. Ini adalah rasa legendaris yang selalu menjadi favorit dan mendominasi penjualan mereka dan menghasilkan arus kas yang stabil dan tinggi, bahkan pangsa pasar yang besar. Sedangkan Indomie varian rendang dan ayam geprek berada di Star karena rasa baru yang sangat populer, serta pertumbuhan permintaan tinggi mulai menjadi favorit konsumen. Sedangkan Indomie varian Korean Ramyeon Series berada di Question Mark. Ini menjadi inovasi baru pangsa pasar yang masih kecil tetapi konsep tumbuh jika diterima pasar itu akan lebih luas. Sedangkan Indomie varian Japanese Ramen Soyu berada di Dog karena varian ini yang kurang diminati serta penjualan rendah dan kontribusi kecil terhadap total penjualan. Selanjutnya kita akan bahas weakness pada portofolio. Yang pertama ada ketergantungan pada produk Costco. Indomie ini sangat bergantung pada produk utama yang sudah matang dan berada di kuadran Costco. Jika pasar mie instan mengalami penurunan pertumbuhan atau terjadi perubahan preferensi konsumen secara signifikan, arus kas perusahaan bisa terdampak besar. Dan yang kedua, kurangnya diversifikasi produk yang sukses. Varian baru atau inovasi belum banyak yang mampu menjadi Star atau Costco baru. Banyak inovasi rasa atau produk yang justru masuk kategori Dog karena tidak mampu bersaing atau tidak diterima pasar secara luas. Yang terakhir, ada risiko pasar dan pertumbuhan pasar mie instan yang rendah. Potensi pertumbuhan jangka panjang terbatas jika tidak ada diversifikasi signifikan ke produk atau kategori baru. Selanjutnya, saran dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan dalam bentuk marketing mix 4P. Salah satu yang ada di promotion di mana sarannya adalah diluncurkan program promosi Indomie sehat dengan produk yang rendah kalori, rendah MSG atau berbahan alami. Karena mie instan umumnya mengandung MSG dan bahan tambahan lain yang sering dipersepsikan negatif oleh konsumen yang semakin sadar dengan kesehatan. Dan mempromosikan produk rendah MSG, bahan alami dapat mengatasi isu kesehatan yang menjadi ancaman dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.